PT Flowomor ya, ke depan diadakan penjaringan dan penyaringan Dewan Direksi. Dewan Direksi yang nanti akan dilakukan dijaring dan penyaringan itu benar-benar adalah orang yang benar-benar yang mau berkorban, ya, yang mau bekerja. Paling inti orang itu punya modal. Kalau hanya datang mau cari modal, cari untung, cuma jangan saya udah tanda tangan, ya, cek untuk bayar itu, ya, pegawai-pegawai kesejahteraan mereka dibayar, gitu kan. Walaupun masih kurang-kurang nanti kita perbaiki lah. Ini seperti apa Pak Sam? Hani melihat ada lowong jabatan sebagai direktur di Baik ya, PT Flowomor. perlu saya jelaskan ya. Dua direksi itu masa jabatannya sudah habis bulan Maret. Ya, itu direksi utama dan direksi operasional. Ya. Saya juga sudah berbuat surat sebagai ketua, ya, sebagai komisaris utama PT Flowomor, berbuat surat kepada PSP, pemegang saham pengendali. Dalam hari ini Bapak penjabat gubernur, ya kan, agar yang Dewan Direksi, ya, direksi utama dan direksi operasional, ya, itu diperpanjang dulu, ya kan, 6 bulan sudah habis, sehingga tidak menjadi hambatan dalam proses berjalannya suatu perusahaan yang sehat, ya, karena PT Flowomor merupakan BUMD dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ternyata sampai hari H, ya kan, belum ada surat perpanjang dari Pak penjabat sebagai PSP, maka menurut undang-undang PT, ya, itu komisaris utama, ya, punya tugas untuk mengambil alih sampai ada direksi, ya, yang baru, ya, Dewan Direksi yang baru. Maka sebagai komisaris utama mengambil tugas-tugas, ya, operasional hari-hari, ya, PT Flowomor. Ya. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa PT Flowomor, ya, ke depan diadakan penjaringan dan penyaringan Dewan Direksi. Ya. Penjaringan dan penyaringan Dewan Direksi itu untuk mengisi kekosongan, ya, direksi di dalam perusahaan daerah PT Flowomor ini. Lalu banyak yang berpendapat bahwa bagaimana cara untuk menyeleksi Dewan Direksi tersebut.
Akan tetapi saya sudah sampaikan ya dalam pertemuan terbatas antara ya Biro Ekonomi yang sebagai pembina langsung PT Freeport ya, kita udah punya kesepakatan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan ya Dewan Direksi. Jadi saya sampaikan bahwa Dewan Direksi yang nanti akan dilakukan dijaring dan penyaringan itu benar-benar adalah orang yang benar-benar yang mau berkorban, ya, yang mau bekerja, berkorban dan yang mau bekerja untuk mendapatkan PAD, ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Kalau hanya datang untuk gagal mau dapat uang, bahaya. Kenapa saya bilang? Karena PT Freeport ini ya itu bukan saja kanker stadium 4 tapi sudah kanker stadium 10. Betul. Nah, maka saya sampaikan bahwa nantinya ya adanya pendaftaran calon-calon Dewan ya Dewan Direksi, tentu saya akan memaparkan kondisi PT Freeport sesungguhnya. Ya, PT Freeport yang saya bilang ini jujur bahwa ketika kami menerima itu udah penyakitnya dari sebelum ya di bawah 2023 ya kan. Nah, itu lalu di bawah 2018 betul ya kan ya, itu bawaan udah sakit-sakit dari situ tuh sampai ya, kami kepengurusan PT Freeport yang baru ya 2019 sampai sekarang ini kita yang menanggung segala sesuatu. Contoh lubang di Bank NTT itu perbuatan masa lampau, akibatnya kami yang menanggung seluruhnya itu. Ini siapa yang berani bertanggung jawab? Ya. Saya sampaikan bahwa setelah kemarin ya saya memimpin rapat dengan ya manajer personal, manajer keuangan. Ini siapapun yang memimpin pasti dia pasti angkat tangan. Bayangkan ya untuk saat sekarang ini ya pendapatan hasilnya saja ya itu 2 miliar lebih ya, sekitar 2 miliar lebih. Pengeluaran hampir 6 miliar. Lalu bicara tentang PAD, di mana PAD-nya? Ya, di mana PAD-nya? Siapa yang mengambil PAD ini? Sehingga benar-benar siapapun yang menjadi ya direksi utama, direksi operasional pasti angkat tangan, tidak mampu. Ya. Itu yang saya bilang. Kalau ada orang yang mau tanam modal dulu di PT Freeport, saya yakin oke. Tanam modal artinya bahwa dia punya uang ada, dia kasih dulu ya di PT Freeport. Ya. Lalu sudah ada uang untuk di PT Freeport, lalu mencari lagi PAD. Ya. Dana 2 miliar sekian, lalu ada pengeluaran 6 miliar. Ini kan yang mau memimpin juga ini
ya dewan direksi dan ya teman-teman yang lain berpikir, kalau orang datangnya modal kosong, tidak ada uang, jangan coba-coba. Itu nanti ramai. Itu bakal ramai. Ramainya artinya ya PT Flowomor, Senat. Maka saya sampai mengatakan bahwa di dalam penjaringan dan penyaringan benar-benar orang punya duit. Ya, duit dulu nih. Iya. Untuk membangkit kembali PT Flowomor. Ya. Tidak salah saya ingat itu sekitar 2020-2021 itu ya semasa direksi ya yang lama dan Dirops itu kami telah memberikan 500 juta bayangkan kepada PAD. Untuk PAD. Itu dalam PT Flowomor dalam kiraan sakit-sakit loh. Nah, siapa mau berjuang ini? Nanti pada saat saya akan memberikan ya presentasi tentang perkembangan dan keadaan PT Flowomor sesungguhnya, pasti yang mau calon-calon orang ini ya susah juga nih ya, kerja setengah mati ya. Saya sebagai komisaris utama ya, jujur saya katakan ketika saya terima ya ini perusahaan, kita harus lincah ya, memanage dengan baik. Nah, kita punya pandai menghitung risiko-risiko terkecil. Bayangkan kita hanya dapat 2 miliar lebih ya. Itu dalam setahun. Apa? 2 miliar itu pendapatan dalam setahun atau selama periode kemarin? Itu ada jangka waktunya, ada waktunya. Ya. Tetapi saya sangat mengharapkan benar-benar orang yang punya integritas, kejujuran yang mengurus PT Flowomor. Dengan yang paling inti orang itu punya modal loh. Kalau hanya datang mau cari modal, cari untung, cuma jangan gitu. Iya, gitu. Jadi saya sangat welcome ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya ya mengeluarkan pendapat ini, banyak masyarakat yang sudah bisa siap-siap diri untuk mau mendaftarkan sebagai dewan ya direksi di PT Flowomor dengan kondisi gitu. Saya banyak lamaran sudah ada berapa di saya ya, banyak yang lamaran, ada per telepon, ada lamaran, tapi saya tanya gitu kan, punya duit berapa lah gitu ya. Kalau tidak punya duit jangan coba-coba. Iya kan, seorang dewan direksi yang pertama dia harus mampu memanage ya perusahaan ini untuk mendapatkan PAD untuk pemerintah. Ya, itu saja yang saya sampaikan di situ. Ya, kalau beberapa yang telepon saya anggap itu jangan hanya mau cari bonus kehidupan di PT Flowomor. Ya, bayangkan itu saya bilang begitu.
Kita bagaimana bisa kerjasama, bagaimana bisa anak-anak ya, staf dan lain itu bisa mengerti keadaan kondisi PT Freeport. Hebat itu. Kita bayar gaji juga cicilan. Dan mereka menerima apa yang kita ya bayarkan terhadap mereka. Mereka tahu persis keadaan kita. Saya minta terima kasih kepada seluruh pegawai ya, baik di laut maupun di darat, telah memahami kondisi kita. Dan saya pernah rapat dengan mereka, ini kondisi ya, dan mereka ya. Dan hari ini nih ya, saya udah tanda tangan ya, cek untuk bayar itu ya, pegawai-pegawai kesejahteraan mereka dibayar gitu kan. Walaupun masih kurang-kurang, nanti kita perbaiki lah ya. Kita juga memahami ya, perusahaan akan mati tanpa mereka karyawan ya. Jujur saja ya, sebaliknya juga ya, mereka juga akan terseok-seok tanpa perusahaan ya. Maka mereka akan memanage keuangan mereka walaupun ada terlambat. Kejujuran kami, mereka menerima itu dan mereka tahu, dan aman, tidak ada masalah ya. Sudah realisasi. Jadi untuk tahun 2024 gaji dalam tanda kutip Iya. karyawan itu sudah terbayarkan hari ini. Sudahlah, pasti sudahlah. Saya sudah tanda tangan tadi lah. Ya, gaji-gaji udahlah. Saya bilang begitu, jangan. Ya, saya minta ya, manajer ya, operasional dan manajer keuangan, apapun kita didahulukan ya, mereka hak mereka. Kesehatan, saya bilang staf kita tidak bisa bekerja maksimal dan tidak bisa dapat uang kalau mereka itu sakit-sakit ya. Karena saya mantan seorang pimpinan yang mengatur ya, staf tidak boleh sakit, harus sehat. Kedua, kalau mantan kedua minta Dan juga sambal satu. Dan juga itu yang tadi saya katakan, iya, biaya pengobatan mereka ya, yang selama ini tunggakan kami bayar. Saya tidak mau bahwa mereka itu sakit. Nah, itu. Saya sudah kumpul semua, saya tidak mau mereka sakit. Mereka sakit, saya juga sakit. Begitu. Sebagai tanggung jawab ya, pimpinan perusahaan. Ya, tanggung jawab. Saya bilang semua, marilah kita kerja bersama-sama ya, untuk bangkit kembali ya, kejayaan PT Freeport dengan kerjasama. Saya minta kerjasama dan sama-sama bekerja dan mau mengerti bersama-sama tentang luar biasa lah. Kita kan saat ini hanya berkonsentrasi di bidang pelayaran, feri, ya, Serung dan Pulau Sabu. Kapal Ya itu aja. Serung dan Pulau Sabu. Ya itu. Nah ini kan baik operasional ya, seluruh ya yang dilakukan oleh transportasi laut Serung dan Pulau Sabu ini tentu punya biaya yang sangat besar. Bayangkan saja operasional minyak gitu, waktu dok, nah ini kan sangat besar sekali ya. Itu yang kita sangat mengharapkan ya, tadi saya bilang kita sangat mengharapkan agar benar-benar ya, yang mau memimpin ya PT Freeport Dewan Berisi. Kalau yang tidak punya uang janganlah. Saya orang yang melawan pertama.
Betul. Itu saya yang orang pertama. Kami bilang, ya. Kami hampir 1 tahun juga mengabdi untuk kepentingan pemerintah Promor. Ya. Ingat mengabdi. Itu. Tetapi dengan pengabdian ini, yang datang juga pasti bawa duit. Kalau dompet kosong, saya ada uang, ocong, jangan coba-coba ya pimpin PT Promor, jangan. Iya, itu. Saya pasti akan lawan keras itu. Yang tadi saya bilang, PT Promor sangat membutuhkan ya PAD. Siapa begini PAD Indonesia sekarang? Inilah kita, ya saya panggil teman-teman untuk sementara kita bangkit, ya bangkit. Dan mereka selalu senantiasa bersama dengan saya untuk bagaimana membawa PT Promor ini ke arah lebih baik. Jujur saya katakan, sampai sekarang kita belum dapat settlement PAD, bantuan PAD dari pemerintah daerah. Padahal PT Promor itu adalah aset pemerintah daerah. Ya, kita belum dapat ada bantuan atau bantuan subsidi dari pemerintah daerah provinsi. Coba tanya ada nggak gitu? Kita masih kerja dengan semangat, ya bersama-sama untuk meneruskan perusahaan PT Promor ini yang milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuju lebih baik. Memang banyak segelintir orang-orang gitu yang selalu berbicara tentang PT Promor, ya sah saja. Tapi mereka harus tahu kondisi kita. Ada DPR yang selalu menyeruti PT Promor. Saya sangat mengharapkan dan minta terima kasih karena mereka masih peduli terhadap PT Promor. Tetapi paling tidaknya saya sampaikan, tolonglah PT Promor ini tidak seberapa persen pun ya untuk membangun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi marilah ada hal-hal yang lebih besar itu harus digunakan untuk membangun ya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan PT Promor. PT Promor kecil sekali. Apa yang harus diseret-seret? Nggak ada. Ya kan? PT Promor kecil sekali. Apa yang mau diseret? Kecuali PT Promor mengelola dana perusahaan yang berasal dari pemerintah triliun, itu kalian boleh gonto-gonto. Lebih gonto-gonto bagaimana mensejahterakan, ya, mendapatkan perekonomian daerah sehingga masyarakat kita di NTT bisa sejahtera. Itu sebenarnya bagaimana cara kiat-kiat sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa sejahtera. Saya lebih kritik itu, ya. Tapi saya terima kasih masih ada dari DPR yang masih memperhatikan kita PT Promor. Tetapi memperhatikan upayakan ya supaya PT Promor juga bisa mendapatkan subsidi yang layak lah, ya, untuk kita bisa bekerja dengan hati yang tulus dan kejujuran. Saya seringkali ya bilang teman-teman, kerja keras sesuai dengan aturan, karena saya orang hukum ya. Kalau ada apa-apa mari kita bersama-sama, karena kepercayaan kita itu untuk melaksanakan tugas kita sebagai ya pemimpin PT Promor untuk kepentingan pemerintah provinsi. Dengan ada kritikan, masukan, saran dan lain-lain, saya senyum.
untuk kepentingan PT Flowmore dan untuk kepentingan pemerintah provinsi Nusa Tenggara. Memang ada teman-teman yang katakan bahwa sudah pesan kita ya, melakukan tindakan hukum kepada manajemen terdahulu. Saya bilang ya nanti saya pikir-pikir dulu. Ya, itu perlu saya sampaikan bahwa PT Flowmore adalah saat sekarang ini adalah sakit kanker stadium 10, bukan stadium 4. Jadi nantinya diadakan penjaringan dan penyaringan. Ya, itu ramai. Maka siapapun yang nanti siap-siap diri sudah. Siap bawa lamaran sudah. Ya kan, mau jadi dewan direksi. Bawa lamaran. Ya kan? Nanti kita ajukan. Dan juga harus ada duit. Mau dewan direksi kalau tidak ada duit, wah hanya ocong nggak bisa gitu kan. Nah, itu. Berapa lu punya uang nih? Minimalnya orang ini dia taruh uang nih. Oke, saya punya 500 juta. Saya kasih PT Flowmore untuk melakukan upaya, ya kan? Perbaikan, upaya untuk pemulihan, ya, recovery yang dulu-dulu itu. Kalau ada perusahaan yang notabene-nya ada perusahaan-perusahaan yang mau kerjasama atau yang punya perusahaan itu mau menjadi ya dewan direksi, ya, minimal dia ada uang 500 juta. Ya, saya ingat dulu 2019, 18, 19 itu ya teamworknya PT Flowmore terdahulu itu subsidi 500 juta. Kalau ada itu bagus. Jangan coba-coba datang ocong, nggak ada uang, harap mau terima uang aja. Oh nggak bisa gitu. Saya pasti orang yang paling berteriak keras tuh. Saya tidak mau. Betul. Minimalnya ada uang. Berapa uangnya untuk ini? Taruh dulu di PT Flowmore sini. Dipakai untuk sama-sama operasi. Kalau ada uang nanti lu punya uang dikembalikan gitu kan, sebagai tanggung jawab. Pocong nggak ada uang mau mimpin perusahaan, ya kan? Ini perusahaan ini sama seperti botong mopi melamar orang pun anak gadis mau nikah baru hanya katawa tanpa uang, kan nggak mungkin lah. Hanya modal berani ngomong nggak bisa. Mudah-mudahan. Saya sangat mudah-mudahan ada orang yang berminat menjadi dewan ya direksi di PT Flowmore ya, dengan menitip sejumlah uang untuk kelola bersama-sama untuk memajukan PT Flowmore membangkitkan, mendapatkan PAD. Sangat bagus ya. Nah, besaran PAD yang dituntut dari pemerintah provinsi itu berapa untuk PT Flowmore? Ya belum, tapi harus ada. Harus ya, Ya, karena belum ada subsidi atau bantuan dari pemerintah, masih dikelola. Ya. Itu yang kami sampaikan. Pak, ini terkait dengan tadi ya bilang setiap yang pelamar paling kurang memiliki modal, dan sekarang seperti disampaikan oleh Bapak Sam bahwa sudah ada beberapa pelamar nih. Terkait dengan pelamar-pelamarnya ada pesannya seperti apa nih tersebut? Oh ya, ocong modal berani aja nggak bisa, itu kan, gitu. Lamaran itu bisa betul ini nggak bisa, iya kan? Masih ocong, berarti lu mau cari hidup dari situ nggak bisa, oh gitu tuh, gitu. Maka harus benar-benar orang yang punya ya money gitu kan bisa. Ini kita punya, kita serahkan di perusahaan untuk kita sama-sama mengelola ya, untuk meningkatkan, mendapatkan PAD Provinsi Nusa Tenggara. Itu tujuan kita, itu aja, nggak ada lain gitu.
Udah ada banyak datang, ada yang telepon, saya bilang itu, punya duit berapa sih? Kalau kalian punya duit, kita akan dalam testing kita akan sampaikan pertimbangan. Ini orang punya duit dan dia mau membangun PT Freeport guna peningkatan mendapatkan PD untuk pemerintah. Itu top. Begitu. Pensiun yang baru pensiun nggak ada uang, hanya pensiun 1 bulan 2 juta lebih, 3 juta lebih mau pimpin itu PT Freeport. Wah, itu lebih kanker lagi tuh, gitu kan? Nah, gitu. Janganlah. Gitu. Gitu. Saya sampaikan di situ dulu. Ya, artinya kan syarat untuk menjadi calon Ya. direksi ada dana talang paling tidak 500. Ya. Talang untuk. Kalau hanya datang modal berani, ocong, itu omon-omon. Jadi bisa dipakai. Udah ada lamaran di situ, saya bilang nggak bisa kasih naik. Udah ada. Ini bukan hanya mau coba-coba.